Halo lur, welcome back to my channel lur. Salam happy lur, sing penting gawe. Nah, dari teman-teman nih, ada pertanyaan bagaimana eh, di kapal pesiar itu bisa melakukan sholat 5 waktu apa enggak? Terus bagaimana caranya? Nah, kayak gitu. Oke lur, tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya, dan juga like, komen, dan share video ini. Oke lur, jadi jadi ya untuk aktivitas sholat 5 waktu itu bagaimana sih di kapal pesiar? Jadi kembali lagi ke teman-teman semua. Jadi sebenarnya untuk sholat 5 waktu itu bisa saja dilakukan di kapal pesiar ya. Terus untuk sholat Jumat gimana? Ini kalau sholat Jumat itu susah banget bagi orang-orang kapal pesiar untuk melakukan itu. Tapi kalau untuk sholat 5 waktu itu sebenarnya bisa jadi dilakukan ya. Terus waktunya bagaimana? Nah, untuk waktu-waktunya kita searching melalui internet ya. Misalkan kita lagi di Barcelona, terus misalkan besoknya kita di Napoli, atau mungkin besoknya di Prancis, kan itu waktu pasti berbeda ya. Jadi kita searching dulu ya. Misalkan gini lor, misalkan di dalam satu kurs itu misalkan satu kurs itu 1 minggu ya, 1 minggu, dan itu setiap harinya kita berada di tempat yang berbeda. Nah, untuk mengirit internet kalian, untuk mengirit waktu kalian, jadi setiap uh, tempat yang kita kunjungi kita searching dulu di Google ya, di Google Chrome, waktu sholat setempat ya, kayak gitu. Habis itu untuk lebih mudahnya kalian screenshot, terus besoknya di tempat lain juga sama ya, sampai 7 hari itu yang di waktu yang berbeda-beda, kayak gitu. Kita tinggal menyesuaikan waktunya di tempat yang berbeda-beda, karena setiap negara pasti waktunya berbeda, entah itu selisih 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu pasti akan berbeda. Terus untuk arah-arahnya gimana? Nah, saya akan kasih lihat ke kalian untuk arah-arahnya itu melalui aplikasi ya. Aku menggunakan itu karena kalau nggak menggunakan aplikasi itu sangat susah, apalagi kita di dalam nggak tahu ya, nggak tahu arahnya ini lagi di barat atau lagi ke arah selatan gitu, karena di dalam ya. Tapi kita bisa juga melihat melalui CCTV yang ada di kapal ya, dengan cara kita melihat di televisi yang ada di kamar masing-masing ya. Kita bisa lihat dari situ lagi cuaca, maksudnya lagi siang, sore, atau malam kayak gitu. Tapi untuk lebih jelasnya, untuk arahnya nanti saya akan kasih tahu ke kalian lor. Oke lor, jadi untuk arah kiblatnya aku menggunakan aplikasi yaitu yang namanya Kiblat Direction. Kita bisa mengunduhnya di Google Play Store ya, karena saya sudah mengunduh tinggal masuk saja. Nah, aplikasi ini menurut aku ya sangat bagus digunakan di kapal pesiar, karena di kapal pesiar kalau biasanya arah kiblat itu harus menggunakan internet yang berbayar ya, tapi aplikasi ini tidak perlu menggunakan internet yang berbayar kayak gitu. Jadi cukup menggunakan internet wifi kapal yang gratis ya, karena di kapal kan ada dua sistem wifi ya, wifi yang berbayar dan wifi yang gratis. Biasanya aplikasi lain kalau menggunakan aplikasi yang gratis itu tidak bisa menunjukkan arah kiblatnya, tapi untuk aplikasi ini bisa lor ya. Bisa kasih contoh ya, ini aplikasinya lor, Kiblat Direction.
ini agak membutuhkan waktu ya. Nah, ini udah kebuka. Ini menggunakan wifi yang gratis lur, tidak perlu berbayar. Nah, jadi arah kiblatnya seperti ini ya. Misalkan kita diputar-putar ya, tetap menuju arah yang sama. Jadi cukup membantu ya menurutku arah kiblat ini, karena setiap tempat pasti arahnya berbeda lur gitu, apalagi setiap harinya kita pindah-pindah tempat, jadi ini sangat-sangat membantu. Dan ini contoh waktu yang aku sudah screenshot ya, biar memudahkan ketika mau sholat tinggal lihat screenshotan kayak gitu. Misalkan kita lagi berada di Barcelona. Nah, di Barcelona itu waktu sholat subuhnya jam 4.36, terus terbit jam 6.36, terus zuhurnya hampir jam 2 ya, jam 2 kurang 2 menit, asar jam 6 kurang 4 menit, terus maghribnya jam 9 lebih 19 menit, terus isanya jam 11 lebih 10 menit. Terus kemudian di Cannes, Prancis ya, ini ada perubahan juga. Terus waktu subuh jam 4.52, terbitnya jam 6 lebih 10 menit, kemudian zuhur jam 1 lebih 38 menit, asar jam 5 lebih 41 menit, terus maghribnya jam 9 lebih 6 menit, biasanya baru bisa dilakukan jam 10.23 menit. Kemudian di Livorno ya, di Livorno ini ada perubahan juga, subuh jam 3.48 menit, terus terbitnya jam 5.56 menit atau jam 6 kurang 4 menit, terus zuhurnya jam setengah 2 kurang 5 menit, asarnya jam setengah 6 kurang 2 menit, maghrib jam 8 lebih 53 menit, isanya jam 10.52 hampir jam 11 ya. Ini berbeda ya, di setiap tempat yang kita kunjungi pasti berbeda jam waktu sholatnya. Nah, kenapa saya screenshot? Karena untuk memudahkan ketika pindah-pindah tempat terus nggak ada internet, kita tinggal buka screenshotan yang ada di negara kita kunjungi kayak gitu loh. Jadi sangat membantu bagi aku kayak gitu. Oke lur, jadi seperti itu tadi penjelasannya tentang jam waktu sholat ya, di setiap daerah, setiap negara itu berbeda. Terus untuk arah kiblatnya juga tadi saya udah kasih tahu ke kalian ya, untuk tips-tipsnya. Nah, terus untuk kalau misalkan kita lagi kerja itu gimana, sedangkan waktu sholat udah mau habis atau sudah memasuki waktu sholat, sedangkan kita masih bekerja. Nah, kalau seperti itu terjadi, kalian tinggal izin ke bos kalian untuk minta waktu sebentar untuk melakukan sholat ya. Ngomong aja, bos, aku mau sholat dulu sebentar ya, tapi dalam bahasa Inggris ya, I want to go pray first a few minutes kayak gitu bisa. Tapi kalau misalkan bos kalian nggak mengizinkan ya, nanti sedangkan waktunya tinggal sedikit dan hampir habis, atau malah sudah kehabisan waktu jam waktu sholat. Yang penting apa, kalian harus mengkodonya lur. Pokoknya jangan sampai, saran aku ya, dan untuk diri aku sendiri juga, pokoknya jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Kalau misalkan
eh, ada yang saking nggak bisanya dilakukan di jam tertentu, yang penting apa, kalian kodok ya, tapi jangan disengaja ya, oh nanti aja gitu. Ini misalkan saking nggak bisanya melakukan di waktu jam-jam tertentu kayak gitu, misalkan nggak dapat izin dari bos atau alasan yang lainnya gitu. Nah itu saran dari saya dan untuk saya sendiri kayak gitu. Nah, kayak gitu lor. Jadi cukup jelas ya. Kalau belum jelas nanti bisa tanyain di kolom komentar ya lor. Terbuka untuk umum. Oke. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lur. Salam happy, sing penting gawe bunga. Bye bye.